Halo bro, Assalamualaikum. Kita sekarang berada di Hotel Galaxy. Ketemu lagi sama Mbak Cantik, sama Mas Ganteng, Mas Andre yang ganteng. Ini setiap pertemuan provinsi mereka-mereka aja nih. Saya juga bingung. Gak apa. Ini peserta dari Kabupaten Tanah Didung, Saudara Asni. Iya. Lanjut kegiatan apa? Ini katanya rakor ya? Rakor. Oke. Koordinasi tentang penanganan fakir miskin. Oke, Kita siap. nanti akan berdiskusi banyak dengan Mas Andre dan teman-teman dari pusat. Asisten Pemerintahan dan Kesra, yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Kalimantan Utara, yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Kota Tarakan, Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang pada acara Rapat Koordinasi Program Penanganan Fakir Miskin Tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 dilaksanakan di Kota Tarakan, Kamis 14 Oktober 2021 dimulai. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars Kalimantan Utara. Semua berkarya dengan segera
ungkapan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mari kita berdoa bersama. Doa dipimpin oleh Ustadz Islamuddin SPD MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Hari sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala dan munajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang selainnya untuk menyelesaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini di ruangan ini kami hendak menyelenggarakan acara rapat koordinasi penanganan hakim miskin tingkat provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 dengan memohon ridho dan izin. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Kami mohon, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Kepala Dinas Sosial Kalimantan Utara pada yang kami hormati Bapak Insinyur Heri Budiono MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Utara dalam hal ini Pak Suseton kita dan rakyat, terima kasih Pak Datuk hadir bersama kami. Yang hormati Bapak Kepala Dinas Sosial dan Budaya Masyarakat Kota Tarakan dari kantor Kementerian Agama, Bapak Ibu beserta rapat koordinasi yang kami cintai, kami banggakan, serta rekan-rekan panitia baik dari dinas provinsi maupun dari administrasi pimpinan dari protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.  哦。 Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Utara dalam hal ini Bapak Suseton kita dan Bapak Datuk hadir bersama kami. Yang kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Utara dalam hal ini Bapak Suseton kita dan Bapak Datuk hadir bersama kami. Salam sejahtera buat kita semuanya.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan dan masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Bapak Gubernur yang kami hormati, izinkan kami mewakili dari panitia menyampaikan hasil berikut. Yang pertama, kegiatan rapat hari ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai wadah koordinasi dalam rangka untuk penanganan fakir miskin di Kalimantan Utara dan membangun kerjasama atau sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan sampai dengan petugas kita di desa, memberikan pembekalan kepada petugas data baik yang ada di kabupaten kota, kecamatan dan desa dalam rangka percepatan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang ada di Kalimantan Utara. Adapun peserta berasal dari kabupaten kota. Yang pertama dari Kabupaten Bulungan sebanyak 7 orang, dari Kota Tarakan sebanyak 7 orang, dari Kabupaten Malinau sebanyak 7 orang, Kabupaten Nunukan berjumlah 7 orang, dari Kabupaten Tanah Tidung sebanyak 7 orang, dan alhamdulillah pada kesempatan ini semuanya telah hadir Pak Asisten. Dan kami telah memulai kegiatan ini dari kemarin dalam rangka curah pendapat dari dalam anggota kesempatan berikan data, dan tadi malam kita juga sampai jam 10 lebih kita melakukan kegiatan di ruangan ini. Adapun peserta dari pejabat dinas sosial kabupaten kota, kami juga mengundang dari dinas kepengurusan jabatan sipil kabupaten kota, kemudian aplikator 6NG, ada koordinator daerah Badan Sosial Pangan, kemudian ada koordinator kabupaten program PKH, ada tenaga kesehatan sosial kecamatan, dan ada pekerja sosial masyarakat yang ada di desa. Metode kegiatan yang kita laksanakan adalah menggunakan paparan dan tanya jawab. Kemudian nanti pada hari ini kita akan dilakukan pembimbingan aplikasi dari Pusdapin, dari Kemensos hadir bersama kita. Kemudian pelaksanakan dilakukan di Hotel Galaxy, kemudian nanti dilanjutkan di kantor Kelurahan Sebengkok. Karena teman-teman Pusdatin, Pak Asisten, maunya kegiatan dilakukan di luar hotel sesuai dengan instruksi Pak Kapus. Jadi teman-teman dari Pusdatin menghendaki pertemuannya di luar hotel, yaitu maka kami juga koordinasi dengan teman-teman Densus Tarakan. Terima kasih Pak Kadis Sosial Tarakan memfasilitasi pertemuan lanjutan hari ini di kantor Kelurahan Sebengkok. Jadwal kegiatan dilakukan selama 3 hari dari tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2021. Kemudian narasumber dari Dinas Sosial Kaltara serta dari Pusdatin dari Kemensos. Kami izin juga melaporkan Pak Gubernur, beliau asisten. Pada kesempatan ini kita juga didukung dari Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Cacat dari Solo. Hari ini melakukan pengukuran untuk masyarakat kita yang menghendaki kaki palsu, Pak. Jadi hari ini ditarakan oleh tadi malam didampingi Pak Kadis Sosial Tarakan, itu tim dari Solo. Kemudian akan kita lanjutkan ke Nunukan dan ke Bulungan.
Jadi 3 kabupaten yang tahun ini kita layani sesuai dengan kriteria itu kita mengajukan sebanyak 12 sesuai data yang masuk, tapi yang memenuhi syarat sebanyak 8 orang. Gitu. Untuk pembiayaan kegiatan ini berasal dari dana DEPON, BPN, dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dengan harapan apa yang kita laksanakan dapat membawa manfaat bagi masyarakat kita di Kalimantan Utara. Selanjutnya kami mohon dengan hormat pada Bapak Gubernur dalam hari Bapak Kasudin 1 berkenan memberikan arahan dan membuka secara resmi kegiatan pada hari ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Apabila hal-hal kurang berkenan kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kota Tarakan, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur yang tidak bisa hadir pada hari ini. Sekalian menunjuk saya untuk mewakili pembukaan acara ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya membacakan sambutan Gubernur pada rapat koordinasi program penanganan fakir miskin Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kota Tarakan, para peserta undangan hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Program Penanganan Fakir Miskin Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Saya menyambut baik dengan terselenggaranya kegiatan rakor pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat. Semoga kita laksanakan pada hari ini mampu membawa manfaat menuju Kalimantan Utara yang berubah, maju dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, penanganan fakir miskin adalah upaya yang harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong ke arah pembangunan. Oleh sebab itu harus benar-benar menyusun regulasi yang berpihak kepada masyarakat, tidak justru mempersulit masyarakat dengan peraturan-peraturan yang sulit dan rumit untuk dilaksanakan, yang pada akhirnya kegiatan yang pro rakyat justru tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah gencar menjalankan berbagai program penanganan fakir miskin berbasis pendekatan wilayah, mulai dari pedesaan, perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, tertinggal, terpencil, serta daerah perbatasan. Banyak program yang telah digulirkan pemerintah tidak akan berhasil jika masyarakat enggan ikut berperan dalam pelaksanaannya. Karena tidak mungkin pemerintah bisa menjalankan berbagai program sosial sendiri tanpa peran serta masyarakat.
perlu saya sampaikan bahwa bantuan-bantuan sosial yang dikucurkan baik melalui pemerintah daerah maupun Kementerian Sosial telah menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau yang sering disebut DTKS. DTKS membantu dalam perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran dan sumber daya dengan program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial. Begitu pentingnya data DTKS terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana tidak sedikit masyarakat yang kesulitan dalam hal ekonomi sehingga memerlukan program-program perlindungan sosial. Hadirin yang berbahagia, melalui rapat koordinasi ini diharapkan terwujud sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan instansi di luar pemerintah dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Rapat koordinasi ini juga sebagai wujud koordinasi pemberian bantuan sosial dan penyesuaian data kemiskinan daerah untuk mendukung penuntasan fakir miskin di wilayah Kalimantan Utara. Sebelum mengakhiri sambutan ini, tidak lupa saya selalu mengingatkan pada para hadirin untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Meskipun saat ini konfirmasi positif mulai melandai, jangan sampai kita terlena. Kita harus selalu menggaungkan dan mensosialisasikan disiplin penerapan protokol kesehatan dan mendukung semua upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kita juga harus mensukseskan program vaksinasi agar dapat segera terbentuk kekebalan kelompok herd immunity. Sembari terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Akhirnya dengan memohon ridho Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rapat koordinasi program penanganan fakir miskin Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Utara Tertanda Dr. Andes Jenderal Pak Paliwang SHMU. Jadi ada tambahan sedikit dari saya terkait dengan acara hari ini di luar sambutan Pak Gubernur. Yang pertama terkait masalah data. Jadi saya sangat mendukung sekali kegiatan hari ini. Kita akui memang data kita lemah sekali. Jadi data itu sangat penting dalam semua aspek, apalagi pemberdayaan masyarakat. Pengalaman kita awal-awal COVID itu kan kita kelimpungan terkait masalah data. Masalah data kita banyak yang enggak istilahnya tidak sesuai lagi lah data itu. Data-data lama. Awal-awal COVID itu hampir semua kita kelimpungan terkait masalah data. Begitu kita mau membantu, yang kita bantu ini siapa yang kita bantunya? Orang miskinnya mana? Ternyata begitu kita buka data, ada orang dulu yang miskin, sekarang sudah kaya. Ada data nih itu ASN masuk data jadi orang miskin. Jadi itu kita akuin, harus kita perbaiki. Data kita itu banyak yang tidak akurat. Nah, dengan hari ini saya berharap data ini kan sangat penting sekali bagi kita dalam perencanaan pembangunan, penganggaran. Nah, tantangan kita juga dengan COVID-19 ini, ya ini merupakan kewajiban kita semua. Banyak anak-anak yang jadi yatim piatu. Ya, saya sendiri saja mengalami teman saya di Samarinda. Ada beberapa teman saya di Samarinda itu suami istri meninggal karena COVID. Anaknya masih kecil jadi
yatim piatu. Nah, barangkali di Tarakan, di Bulungan, di Malingau, KTT, dan Nunukan sudah banyak juga warga kita seperti itu. Nah, ini perlu kita datang, maksud saya. Masuk anak-anak yang karena pandemi COVID ini menjadi yatim piatu. Mereka kan betul-betul hilang tempatnya mereka untuk yang bisa membina mereka, yang bisa mengurus mereka. Memang ada keluarga, tapi tidak mungkin seperti orang tua kandung sendiri. Dan itu banyak terjadi data itu. Nah, termasuk dengan pandemi COVID ini juga berdampak ke tingkat kemiskinan kita. Terus terang, dengan pandemi COVID ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat kita, ya kan? Di awal-awal COVID itu kan kita bisa lihat sendiri di awal-awal COVID itu bagaimana yang dulunya warung yang ramai tiba-tiba jadi sepi. Bagaimana data kemiskinan ini kita perbaiki, kita bisa memberdayakan masyarakat miskin kita. Jadi ini memang tugas negara. Jadi tugas negara dan tugas kita semua selaku aparatur pemerintah negara. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.